Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Sahabat, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang banyak mengeluh tentang kesehatannya. Nah, ternyata memang kesehatan itu bukanlah sesuatu yang bisa didelegasikan. Jadi kalau di dalam bisnis kita mengalami masalah, kita bisa orang, ayo kamu kerjakan gitu. Tapi kalau kita sakit, kita tidak bisa titipkan sakit ini kepada orang gitu. Karena apa? Karena memang kesehatan itu hak prerogatifnya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka saatnya bagi kita sekarang bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat kesehatan. Dengan apa? Menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat. Nah, salah satu cara untuk menjaga imunitas tubuh kita, menjalankan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi herbal. Sudah tidak asing lagi kalau kita lihat Habatus Sauda ini sebuah herbal klasik ya, yang bahkan sudah dikenal ribuan tahun yang lalu. Ada sebuah hadis yang mengatakan obat segala penyakit kecuali kematian. Kebayang nggak? Obat segala penyakit kecuali kematian. Sebetulnya kata daripada obat segala penyakit atau 1000 penyakit itu kecuali kematian bukan artinya semua penyakit bisa disembuhkan. Walaupun memang kesembuhan milik Allah. Bisa jadi habat ini merupakan asbab atau jalan untuk mencapai kesembuhan. Tapi kata-kata 1000 penyakit di situ artinya fungsi habat ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh kita naik, maka penyakit yang datang ini akan terbarrier, terblok, terlawan, sehingga dia tidak bisa lagi masuk ke dalam tubuh kita. Maka praktis, ketika kita sehat, jauh dari penyakit, dikatakan obat 1000 macam penyakit atau segala macam penyakit kecuali kematian. Tapi kalau ngomongin habat, banyak juga habat yang beredar di pasaran. Dari merek A sampai merek Z. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Habat Zida Egg in One. Jadi kita punya juga produk ya, Habat Zida Egg in One. Habat Zida ini sebuah produk yang dikomposisikan bukan hanya berasal dari Habatus Sauda sendiri. Jadi Habatus Sauda itu kalau kita keluar negeri, ke Pakistan, ke India itu biasa di setiap restoran dia menyajikan tuh di depan itu di kasir semacam serbuk-serbuk masih dalam bentuk biji. Nah, itu bisa diambil kemudian digigit. Nah, itulah habat. Kenapa ada di restoran yang menyajikan daging-dagingan? Karena fungsinya bisa untuk merilis ya atau melepas semua zat-zat yang terkandung di dalam daging tidak membawa ke dalam tubuh menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian apa kandungan yang terdapat di Zida yang kita miliki, di habat yang kita miliki? Ternyata ini bukan produk biasa karena memiliki 8 komposisi. Yang pertama kita memiliki bidara oil, minyak bidara. Jadi kalau bidara ini sudah terkenal ya, digunakan untuk pengobatan sunnah. Jadi manfaatnya sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Kemudian yang keduanya ada olive oil atau minyak zaitun. Minyak zaitun itu kategorinya masuk dalam kategori herbal bersifat dingin. Bisa apa? Membantu melancarkan peredaran darah. Bisa apa lagi? Bisa membongkar ya sumbatan-sumbatan yang ada di darah. Kemudian ada lagi garlic oil. Garlic oil juga sama, sifatnya panas. Bersifat untuk mengurai, membongkar sumbatan. Kemudian ada lagi kayu manis yang bisa digunakan untuk terapi diabetes karena kadar daripada kayu manis ini bisa merubah senyawa dan membantu kerja insulin. Kemudian ada lagi biji ketumbar. Biji ketumbar juga sama, biasa digunakan untuk tensi yang tinggi. Nah, kemudian terakhir ini ada albumin. Albumin yang didapatkan ini albumin dari ikan gabus. Fungsinya untuk apa? Untuk meregenerasi sel yang sudah mati. Nah, jadi ya, campuran dari kedelapan herbal yang ada di dalam habat ini berfungsi untuk apa? Menormalkan metabolisme tubuh. Yang kemudian nantinya bisa membantu membersihkan darah dari sumbatan. Kemudian menurunkan kolesterol, anti peradangan, sampai dengan anti kejang, antivirus. Dan yang paling akhir adalah untuk menjadi booster. Atau sesuatu yang bisa meningkatkan gairah sehingga kita dapat melaksanakan banyak aktivitas dengan gairah tersebut. Nah, tidak lupa, kelebihan yang tidak pernah tertinggal dari produk yang kita miliki adalah ruqyah. Produk kita sudah diruqyah. Artinya produk kita bisa digunakan untuk penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Tapi ingat, habat juga bukan obat sapu jagat. Artinya minum habat semua bisa teratasi. Habat cenderung sifatnya panas. Maka berhati-hati, kandungan daripada minyak habat ini dia akan kontraindikasi terhadap orang yang menderita gangguan lambung.
Jadi kalau orang menderita gangguan lambung, baiknya dikonsumsi setelah makan. Ya, jadi jangan coba-coba mengkonsumsi habat dalam kondisi lambung yang masih kosong, karena akan mengakibatkan kontraindikasi terhadap lambung itu sendiri. Oke, kemudian jangan lupa juga, karena di dalam hakikat herbal, herbal itu kita umpamakan seperti makanan. Artinya bisa dibutuhkan oleh tubuh untuk meregenerasi sel. Tapi ada aturan-aturan khusus. Semisal tadi, orang yang memiliki kontraindikasi, ya lambungnya bermasalah, maka tidak disarankan mengkonsumsi sebelum makan. Disarankan sesudah makan. Kemudian, Kang, kalau misalnya kita dalam kondisi sehat, bugar, ingin menjaga imunitas tubuh kita, ingin menjaga powering kita, apa yang bisa dilakukan? Bisa dikonsumsi, tapi tidak boleh rutin. Cukup 1 minggu 2 kali. Misalnya Selasa konsumsi, Rabunya stop, Kamis konsumsi lagi. Begitupun minggu selanjutnya. Ya, jangan berkeyakinan di dalam hati, walaupun memang semua yang bersumber itu terbaik, kita tetap harus memiliki ikhtiar lain untuk menyeimbangkan. Jadi herbal pun, secanggih apapun herbal yang kita konsumsi, kalau tubuh kita tidak baik, pikiran kita tidak sehat, maka tidak dapat bekerja secara maksimal. Dan ingat, kesehatan itu bukan dihadiahkan oleh orang lain, tapi kesehatan itu kita ciptakan dengan niat mensyukuri nikmat yang Allah amanahkan yang ada di dalam tubuh kita. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.